Belajar branding, marketing, dan selling, sebuah fondasi bisnis yang wajib diketahui oleh setiap pengusaha muslim di 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Muslim Creator Class. Di video kali ini kita akan belajar mengenai branding, marketing, dan selling. Ini adalah tiga pondasi utama, tiga pilar utama dalam berbisnis yang wajib teman-teman ketahui sebagai pengusaha muslim dan juga konten kreator muslim di 2022 ini. Karena sekarang semuanya udah serba digital, maka kita wajib mengetahui yang namanya branding, marketing, dan selling, terutama di konten sosial media dan di konten digital yang kita optimasikan saat ini. Saya akan mulai dari membuat tabel terlebih dahulu. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan bikin tabel branding, marketing, dan selling beserta penjelasan mengenai proses dan tujuannya, teman-teman. Kita mulai dari branding. Branding sendiri adalah hal yang kita maksimalkan. Branding sendiri adalah sebuah usaha untuk memberikan persepsi yang dimana isinya adalah mengkomunikasikan value. Jadi value yang kita punya di bisnis kita, gimana cara kita mengkomunikasikannya, itulah yang disebut dengan branding. Di sini yang kami highlight adalah prosesnya. Proses dari branding sendiri adalah bagaimana kita mengkomunikasikan value kepada audiens kita. Apa yang kita punya, apa yang menjadi competitive advantage yang kita punya, nah kita komunikasikan lewat yang namanya branding. Yang kedua, marketing adalah proses untuk menciptakan kebutuhan. Di sini bisa juga kita sebut sebagai demand creation, atau kita membuat sebuah demand, kita membuat sebuah permintaan dari audiens. Kita menjadikan orang yang tadinya nggak butuh, jadi butuh. Nah, ini yang disebut dengan marketing. Kemudian yang ketiga ada selling. Nah, selling di sini adalah tahap di mana kita menciptakan closing atau penjualan. Jadi, dari ketiga aspek ini, branding, marketing, dan selling, kita bisa menyimpulkan bahwa semua itu punya prosesnya, yaitu mengkomunikasikan value, menciptakan kebutuhan, dan juga menciptakan closing atau penjualan. Setelah kita mengetahui prosesnya, kita bakal bahas mengenai tujuannya. Tujuan dari branding sendiri adalah loyalis. Loyalis di sini adalah orang-orang yang setia pada brand kita, setia pada bisnis yang kita punya, dan mereka akan repeat order ke produk yang kita jual, teman-teman. Jadi, mencakup di sini juga, loyalis adalah orang-orang yang setia dengan produk kita dan selalu menjadikan produk kita pilihan utamanya. Mereka udah punya trust kepada brand yang kita miliki. Nah, ini yang disebut dengan loyalis. Dan tujuan akhir dari branding adalah menciptakan loyalis. Kemudian tujuan akhir dari marketing adalah market share. Gimana caranya? Kita punya distribusi channel yang banyak supaya produk atau brand kita bisa diketahui oleh masyarakat luas, oleh market share yang lebih gede. Jadi tujuan kita di tahap marketing ini adalah gimana membuat market share yang lebih besar setiap harinya. Kemudian tujuan dari selling adalah untuk menciptakan omset yang tinggi atau untuk menaikkan omset. Semakin banyak proses selling yang kita lakukan, maka tujuan dari selling sendiri akan semakin tercapai, yaitu memaksimalkan omset sehingga income-nya juga bisa tinggi. Nah, dari ketiga aspek ini, kita bisa menyimpulkan bahwa branding, marketing, dan selling adalah tiga hal yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, Bang, lebih duluan mana sih branding, marketing, atau selling? Maka jawabannya, ketiga aspek ini, ketiga pilar ini bisa berjalan bersamaan, teman-teman. Semuanya bisa dilakukan secara bersamaan, jadi nggak ada yang bisa kita simpulkan harus branding dulu baru bisa selling, nggak juga. Harus marketing dulu baru bisa branding, enggak juga. Jadi semuanya tuh berjalan bersamaan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman coba perhatikan, banyak brand-brand besar yang udah mengimplementasikan hal ini. Branding, marketing, dan selling dioptimasikan secara bersamaan. Jadi value-nya terkomunikasikan kepada audiens sehingga menjadi loyalis, kemudian demand creation-nya berhasil sehingga market share-nya juga lebih besar, kemudian selling-nya juga berhasil karena menciptakan closing yang banyak, dan tujuannya adalah menaikkan omset yang tinggi bagi bisnis tersebut. Ini penjelasan singkat mengenai branding, marketing, dan selling yang semoga bisa membuka wawasan teman-teman semua mengenai tiga aspek dalam berbisnis yang wajib teman-teman ketahui sebagai konten kreator dan juga pengusaha muslim. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.